Untuk sharing tentang apa yang sudah kita lakukan di PLJ untuk inovasi data untuk kebijakan publik. Jadi sebelumnya seperti biasa saya akan mulai dulu. Jadi ini gimana ya? Ini diginiin dulu. Oke. Jadi seperti biasa saya akan perkenalkan dulu sedikit Pasar Jakarta itu apa, karena mungkin belum semua dari teman-teman tahu gitu ya. Jadi kita adalah joint facility atau fasilitas bersama pemerintah Indonesia dengan Badan PBB untuk menggunakan big data bagi pembangunan dan tujuan pembangunan dan kemanusiaan. Jadi kita menggunakan yang namanya mixed method approach. Di satu sisi kita pakai pendekatan kuantitatif, jadi disitulah ada pemodelan dan sebagainya, advanced data analytics, dan di sisi lain kita ada pendekatan kualitatif juga dengan human centered design. Nah, di sini lab kita ada 3 fungsi. Yang pertama, riset, itu sudah pasti dengan sumber-sumber data baru. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi kemitraan juga antara pemerintah dengan badan PBB, dengan development agencies, jadi berbagai pihak. Karena untuk penggunaan big data itu tidak bisa didominasi oleh satu pihak aja, itu harus ada partnership juga dengan private sector yang biasanya punya big datanya. Yang ketiga fungsinya adalah untuk mengidentifikasi sumber data baru. Nah, mulai dari sini saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ngomong-ngomong soal data, ini perjalanan data kami gitu. Jadi PLJ ketika muncul di tahun 2013, itu cuma punya akses ke sosial media. Jadi kita banyak bekerja dengan sosial media pada saat itu untuk extract insight selama 2 tahun pertama, dan terutama pakai Twitter sih, karena kita punya akses data ke raw datanya Twitter pada saat itu. Mulai tahun 2015 ada beberapa alternatif data baru, jadi ada partnership yang sudah selesai dijalankan, jadi kita sudah bisa mulai dapat data yang lain, tapi kita juga mulai crowdsourcing project pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 2016, jadi sambil kita menganalisa data, tim yang lain, yaitu tim yang khusus untuk nyari-nyari data, sumber data baru, itu terus bergerak ke private sector gitu. Dan pada tahun 2016, agreement kita dengan Digital Pacific itu selesai, jadi kita mulai dapat data, mobile phone data untuk negara-negara di Pasifik. Dan tahun 2017 itu pertama kali insight-nya muncul dari mobile phone data itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di 2019 udah semakin banyak datanya, jadi perkembangannya semakin pesat, jadi nggak cuma mobile data aja, tapi berbagai sumber data baru kita identifikasi. Nah, ini adalah beberapa project dari kita yang akan saya share ini, separuhnya kira-kira itu berasal dari yang sudah saya sharing pada saat Start Cafe. Jadi kalau ada yang sudah ngelihat di Start Cafe, mungkin nanti ini kok kayak repetisi. Yes, ini repetisi. Jadi project yang pertama yang akan saya share, yang pernah kita lakukan adalah dengan big data itu human mobility. Nah, karena kita pertama kali mulainya dengan Twitter, ini adalah project yang pertama saya tampilkan. Ini project yang agak lama, yang sering commuting statistik di Jakarta dan sekitarnya dengan Twitter data. Ini juga ada kerjasama dengan STIS waktu itu. Dan ini chart dari projectnya pada level kabupaten kota kalau nggak salah. Jadi pada saat itu ini kan project yang di tahap proof of concept gitu ya, pembuktian konsep, dan ternyata pembuktian konsep itu berhasil karena kita melihat antara data Twitter yang kita pakai gitu dengan survei commuting statistik, korelasinya tinggi. Tapi kemudian dia cuma berhenti sampai di sini aja. Project yang kedua yang berkaitan dengan pergerakan manusia atau human mobility adalah kita nge-trace migration dari desa ke kota. Jadi ceritanya waktu itu kita dapat project dari World Bank. Mereka punya project untuk melihat migration ini gitu. Jadi ada tim kualitatifnya dari yang namanya Empatika, tim kuantitatifnya dari PLJ gitu. Nah, tim kualitatif ini adalah mereka-mereka yang akan turun ke desa-desa untuk melihat ke desa-desa yang paling banyak mengirimkan pekerja ke kota gitu, untuk melihat ya macam-macam, namanya juga studi kualitatif kan, motivasinya, kenapa mereka menuju ke kota tertentu dan bukan ke kota yang lainnya dan sebagainya. Nah, tapi untuk menentukan ini desa-desa yang mana aja, itu pakai pendekatan kuantitatif. Nah, makanya kemudian kita ikut bergabung, datanya mobile phone data pada saat itu, tapi kita tidak dapat akses ke raw datanya kan, ke Telkomsel pada saat itu, jadi kita pakai
modality yang lain, namanya insight sharing. Insight sharing itu adalah kita ketemu sama engineer-nya Telkomsel, kemudian kita kasih tahu mereka inilah metodologinya untuk sampai dapat origin destination matrix gitu dari raw data kamu. Dan itu banyak tektokannya. Dan kenapa kita bisa tahu metodologinya walau nggak pernah nyentuh datanya, karena kita sudah punya pengalaman dengan mobile phone data yang di Pasifik gitu. Jadi namanya sama-sama mobile phone data, jadi mestinya nggak jauh-jauh beda gitu. Nah, kemudian untuk project yang ketiga itu adalah kita akhirnya punya partnership dengan Grab Southeast Asia. Jadi kita bisa dapat akses ke data mereka juga. Dan kemudian kita berpartner dengan Grab sama GIZ untuk punya satu project di Bangkok. Jadi kita ingin memberi feedback ke Transport Authority di Bangkok untuk meningkatkan sistem transportasi mereka dengan data Grab Mobility Data. Nah, salah satunya sebenarnya agak melenceng di sini yang namanya kita mencoba mengkuantifikasi populasi yang terkena polusi udara dengan Grab Mobility Data ini. Ground truth-nya untuk datanya pakai sensor yang ada di Bangkok. Ini masih dalam bentuk blog. Jadi saya ada menyediakan, nanti kalau udah di-sharing sama Mas Tio, saya ada menyediakan link untuk papernya. Jadi kalau mau dapat lebih teknisnya, jadi kalau sudah publish, dia akan ada papernya. Kalau dia belum publish, pakai blog gitu ya. Nah, kalau yang untuk project di Bangkok ini sudah ada blognya dan sebetulnya sudah ada papernya, sudah accepted, tapi baru akan dipresentasikan bulan depan. Jadi setelah itu nanti kita bisa sharing link papernya juga setelah itu. Kalau memang berminat untuk lihat lebih detailnya lagi, modelnya seperti apa sih. Bagian untuk yang human mobility, kemudian yang berkaitan dengan population movement, tapi ini terkait khusus dengan bencana alam. Jadi bencana alam itu ada dua jenis ya kan. Jenis yang pertama adalah yang dapat diprediksi. Dalam hal ini cyclone. Jadi cyclone itu bisa dilihat dia munculnya di mana, geraknya kemana, nanti area mana yang akan terkena dampaknya pada saat yang kira-kira sempit gitu waktunya, lebih tajam prediksi waktunya. Sehingga kalau ada jenis bencana alam seperti ini, pemerintah itu bisa lebih siap untuk mengevakuasi warganya. Mereka bisa kirim kayak SMS blast ke penduduk yang kira-kira akan terkena dampak cyclone ini. Kamu mengungsi dulu gitu, mengungsinya kemana dan sebagainya. Jadi ada peringatan, ada early warning system yang bisa bekerja di sini. Nah di sini karena waktu itu kita sudah dapat data dari Digicel Pacific, maka kita melihat di dua tempat ya. Jadi Cyclone Dona di Vanuatu, satunya lagi Cyclone Gita di Samoa. Kita nge-trace pindahnya populasi ini kemana aja orang-orang ini. Kalau kena cyclone mereka pindahnya kemana, dan ini penting bagi pemerintah untuk kemudian entah membangunkan shelter, entah memberikan bantuan, juga penting bagi international agencies gitu. Untuk yang Cyclone Dona di Vanuatu itu sudah ada papernya gitu, karena sudah accepted di conference. Sebenarnya bukan cuma population flow aja, tapi tadi yang disebutkan sama Mbak Diar ya, jadi ada behavioral changes juga yang coba kita lihat. Jadi apakah ada perubahan perilaku sebelum dan sesudah cyclone? Apakah mereka menelpon lebih sering? Apakah SMS-nya lebih panjang? Itu nggak kena kayaknya. Datanya nggak ada untuk itu. Jadi apakah mereka menelpon ke lebih banyak orang kayak gitu? Jadi itu studi untuk yang di Vanuatu. Nah, satu lagi jenisnya adalah bencana alam yang tidak bisa diprediksi, misalnya gempa bumi. Kalaupun saintis bisa memprediksi, itu rentangnya panjang kayak dalam waktu setahun, dalam waktu 3 tahun, 5 tahun. Jadi pemerintah tidak bisa untuk memberikan early warning system, nggak bisa ngasih SMS blast ke penduduk. Jadi hanya bisa bereaksi ketika gempa buminya sudah terjadi gitu kan. Itu beda. Nah di sini makanya saya bedakan. Ini kita juga punya 2 studi. Yang pertama di Palu, yang kedua di PNG. Nah mapping population displacement. Jadi banyak orang yang harus mengungsi dan tidak bisa kembali ke rumah. Kalau cyclone, jadi mereka ngungsi sebentar 2-3 hari. Nanti habis itu bisa kembali lagi ke tempatnya. Kecuali kalau memang hancur banget. Tapi kalau gempa bumi, displacement-nya akan lama gitu.
Jadi butuh lebih banyak sumber daya untuk membantu pengungsi. Ini pada saat gempa di Palu, kemudian kita juga diminta bantuan untuk nge-trace penduduk ini kemana aja sih gitu. Nggak semuanya juga langsung masuk ke shelter dari pemerintah, ada yang terbang keluar pulau misalnya, atau entah kemana kita nggak tahu, padahal kan pemerintah perlu informasi pergerakan mereka untuk memberikan bantuan. Jadi kita kembali pakai data Telkomsel, kembali pakai insight sharing karena kita nggak dapat akses ke raw data. Dan yang satunya lagi adalah PNG. Nah, bedanya adalah PNG karena kita berhasil dapat akses datanya melalui Digicel Pacific, kita bisa membuat ini visualisasi di sebelah kiri yang lebih detail. Karena kita sendiri yang olah datanya. Jadi ini gempa di Highland waktu itu tahun 2018, dan yang ditampilkan ini adalah mereka yang keluar dari Highland di atas rentang 400 km. Jadi kemana aja nih mereka yang jauh-jauh banget perginya? Oh, salah satunya ada yang ke ibu kota di Port Moresby. Dan ini penting buat pemerintah PNG tahu itu gitu, untuk kalau misalnya ada gempa lagi selanjutnya di daerah itu, kira-kira mereka bisa memprediksi berapa alokasi resourcesnya kemana aja dan berapa banyak. Oke, itu untuk population movement. Kemudian selanjutnya socioeconomic indicators. Jadi kita juga punya beberapa project dengan big data untuk develop proxy indikator di bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama lagi-lagi dengan sosial media, yaitu pakai Google Trends dan Twitter. Ya, Twitternya yang sosial media. Kalau Google Trends kayaknya open source, kayaknya ya bisa diakses gitu secara online. Jadi ya, ini adalah yang pertama nowcasting food price commodities. Ada beberapa jenis bahan pangan, kalau nggak salah ada 10 yang coba di nowcasting. Nowcasting itu kayak real time prediction gitu, jadi bukan forecast kan. Nah, itu dicoba apakah ada hubungannya antara posting-posting di Twitter yang berhubungan dengan harga pangan dan jumlah tweetnya itu dengan harga bahan pangan di pasar. Ternyata katanya ada, dan itu ada papernya. Silakan dilihat metodologinya seperti apa kalau tertarik. Yang kedua, ini dengan mobile phone data, yaitu developing proxy indicators di bidang pendidikan, karakteristik rumah tangga, dan pengeluaran rumah tangga di Vanuatu. Jadi ini untuk feature engineering-nya masih manual, kalau nggak salah yang di Vanuatu ini. Jadi hanya ada 11 atau berapa gitu feature dari mobile phone data yang coba dikorelasikan dengan indikator-indikator ekonomi sosial di Vanuatu. Ini juga sudah ada papernya. Kalau mau lihat lebih lanjut seperti apa sih hasilnya, bisa nggak sih seperti itu gitu, bisa nggak sih di mobile phone data sebagai proxy indikator dari pendidikan dan sebagainya, silahkan dilihat papernya. Yang ketiga ini adalah yang di mana saya termasuk yang melakukan riset dan menulis papernya, yaitu mapping wealth distribution at high resolution di PNG. Jadi ada kombinasi telesurvey dan mobile phone data. Telesurveynya itu dilakukan oleh Digicel juga. Jadi pada saat itu diputuskan gitu dengan anggaran yang ada oleh UNDP PNG bahwa mereka akan melakukan telesurvey ke subscriber Digicel, representativeness-nya pada level provinsi. Sekitar 10.000 subscribers gitu ditelepon. Nah, salah satunya pertanyaannya adalah menanyakan konsen apakah boleh respon mereka di link ke mobile phone data gitu. Jadi di atas 96% bilang boleh, makanya setidaknya bisa lanjut. Dan kemudian setelah kita dapatkan, setelah kita melingkan antara hasil respon dari telesurvey, jadi ada pertanyaannya macam-macam, tapi menyangkut SDG semua. Dengan aktivitas mobile phone data, kemudian kita melakukan prediksi untuk wealth gitu ya. Jadi ada household asset dan sebagainya, ada income juga. Tapi yang kita petakan di sebelah kiri ini adalah yang wealth. Saya nggak ingat wealth-nya ini apa, tapi kayaknya kemungkinan income sih.
Jadi ini kuintilnya, dan ini sudah pada LLG level. LLG itu kalau di Indonesia kira-kira kayak kecamatan gitu. Jadi kalau telesurveinya representatif di provinsi, tapi ketika digabungkan dengan mobile phone data, kita bisa memetakan sampai ke level kecamatan. Yang terakhir ini, yang itu ada papernya, silakan kalau mau dilihat juga. Nah, yang terakhir adalah real-time sensing systems of economic shocks dengan data ATM. Jadi kita pernah punya data partnership juga dengan satu bank swasta, dan kita boleh, tapi nggak terus-terusan ya, jadi cuma pada satu periode tertentu aja, dan kita dikasih data ATM gitu, lokasinya sama transaksinya. Nah, salah satu rekan saya kemudian mencoba berinovasi, apakah bisa data ATM ini dipakai untuk sebagai early warning system ada economic shocks gitu, atau untuk menggambarkan sedang ada shock ekonomi di masyarakat dengan perilaku mereka yang tertangkap oleh data ATM. Jadi mungkin apakah mereka kalau ngambil uang lebih sering gitu, dan yang seperti itu. Nah, ini belum ada linknya, tapi papernya udah accepted. Nanti kalau mau tahu metodologinya, kita mungkin silakan kontak kita nanti sekitar 2-3 bulan lagi sampai kita dapat papernya, link papernya dari penyelenggara konferensi. Oke, jadi proyek-proyek yang saya sebutkan tadi itu adalah proyek pada tahap pembuktian konsep. Artinya, ya konsepnya terbukti gitu, dan ada beberapa yang sudah accepted untuk publikasi ya, tapi berhenti sampai di situ aja. Jadi untuk bekerja dengan big data ada beberapa tahap, jadi mulai dari proof of concept, kemudian ada yang namanya prototype, terakhir ada yang sampai ke level adopsi ke kebijakan publik. Nah, ini salah satu contohnya, menggunakan gabungan data konvensional dan non-konvensional. Yang pertama adalah proyek kita yang paling baru, yaitu untuk mengidentifikasi hotspot yang potensial, ini yang terkait dengan COVID ya, di Jawa Barat. Jadi kita ada kerjasama dengan JDS, Jabar Digital Service, beberapa bulan yang lalu mulainya, dan nanti kalau masih ada waktu saya bisa ceritakan lebih detail, ada slide-nya khusus, jadi ini masih overview aja. Nah, kombinasi konvensional dan non-konvensional datanya apa? Di level desa, kita pakai data PODES digabungkan dengan Facebook Population Density Maps. Dan ini ada yang gambar di sebelah kiri, ini adalah visualisasinya. Jadi platformnya sendiri sudah ada di command center-nya pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan juga public API-nya di host sama mereka gitu, sama JDS. Dan datanya dipakai kemudian lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan mereka, dan petanya juga. Contoh yang kedua adalah yang namanya Vampire. Ini namanya agak aneh dan terlalu panjang gitu singkatannya. Tapi saya tampilkan di sini karena ini adalah contoh yang kuat dari kombinasi data konvensional dan non-konvensional. Jadi dia mengkombinasikan survei, ada 2 jenis survei di sana, survei sosial ekonomi kalau nggak salah, dan survei ketahanan pangan. Kemudian ada data curah hujan, kemudian ada data Vegetation Health Index, jadi kesehatan tumbuh-tumbuhan. Dan tujuan dari penggabungan semua hal ini adalah untuk mengidentifikasi area-area prioritas ketahanan pangan. Jadi sudah ada blognya, ada scaling up potensialnya. Jadi ini proyek yang ngetop sih kayaknya, karena pernah diundang kemana-mana gitu. Dan bagaimana sih kok bisa scaling up sampai dipakai pemerintah? Jadi sudah ada 2 pemerintah yang setahu saya yang memakai Vampire ini untuk pengambilan keputusan di bidang ketahanan pangan. Yang pertama Indonesia, yang kedua Sri Lanka. Oke. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Halo? Sepertinya, ya bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum, saya lanjut lagi. Belum, kayak lanjut dulu aja ya. Oke. Jadi itu tadi, jadi tadi sudah disebutkan ada beberapa tahap. Ada tahap pembuktian konsep, ada tahap prototypes, ada tahap adopsi ke kebijakan publik,
Nah ini adalah kemudian overview dari platform dan prototype kita gitu. Kalau platform itu yang sudah dipakai, kalau prototypes itu maksudnya sudah dipakai sampai ke kebijakan publik. Kalau prototypes itu sudah ada dashboardnya, sudah ada platformnya, tetapi masih dalam bentuk eksperimen, dia ada life cycle gitu. Jadi saya cerita lagi sedikit Vampire deskripsinya. Jadi dia dideskripsikan sebagai early warning system untuk perubahan iklim, dampak perubahan iklim, terutama di ketahanan pangan. Contoh datanya lebih lengkapnya lagi adalah seperti ini contoh datanya. Curah hujan bulanan di 50 tahun terakhir. Contoh analisanya adalah anomali curah hujan. Jadi ini overview, nanti bisa saya ceritakan lebih detail satu-satu. Ini kayaknya udah mencakup hampir semua platform yang pernah kita buat sih. Itu Vampire yang pertama. Yang kedua yang namanya Alita. Alita ini adalah klasifikasi kabel diplomatik. Jadi kita ada kerjasama dengan Kemenlu. Mereka datang ke kita, bisa nggak sih kabel-kabel diplomatik kita diklasifikasikan gitu. Jadi datanya itu dalam bentuk PDF. Datanya cuma satu aja, kabel diplomatik, tapi dalam bentuk PDF gitu. Jadi kebayang kalau datanya PDF, processingnya gimana. Dan contoh analisanya ya klasifikasi. Jadi sebetulnya ini sederhana. Jadi selesai klasifikasi kemudian dibuatkan dashboard. Yang contoh platform ketiga adalah yang namanya MAD, Mobility Analysis During Disaster. Ini dimulainya di bencana Palu dan kita pakai call detail records untuk melihat population flow. Jadi kalau yang tadi saya contohkan di population movement itu kan yang dari PNG, tapi nanti ada lagi yang di Indonesia. Kemudian ada yang namanya Heatgazer, ini dideskripsikan sebagai Crisis Analysis and Visualization Tool. Tapi sebetulnya karena namanya Heatgazer, ini khusus untuk kebakaran hutan. Datanya macam-macam, di sini contoh datanya pakai tweets dan analisanya karena ini tweets kita pakai text analysis. Kemudian ada lagi platform kita yang namanya Mine. Jadi Mine ini sebetulnya adalah udah versi keberapanya dari platform yang lain. Paling pertama itu kita punya platform namanya Cyclomon. Cyclomon itu untuk kayak monitoring cyclone gitu. Jadi dengan platform itu kita bisa melihat cyclone ini munculnya di mana, nanti dia kira-kira akan kemana gitu. Nah kemudian berkembang lagi dari Cyclomon namanya Disastermon. Jadi nggak cuma cyclone tapi menangkap bencana-bencana yang lain juga untuk ditampilkan. Jadi kayak letusan gunung, kemudian gempa. Tapi kemudian so what gitu, kalau sudah digambarkan terus buat apa gitu. Maka akhirnya kemudian muncul lagi platform yang baru namanya Mine, Management Information for Natural Disaster kalau nggak salah. Jadi udah bukan ngeliatin di mana lagi lokasi-lokasi bencana, tapi Mine ini berfungsi untuk, kalau saya bilang kayak semacam research assistant bagi first responders. First responders itu kayak Mercy, kayak Palang Merah, International Agency khusus kemanusiaan yang mereka yang pertama kali terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan. Nah itu first responders. Dan mereka butuh data secepatnya dan data itu harus ada karena kalau enggak gimana caranya mereka mau tahu wilayahnya di mana, caranya ke sana bagaimana, berapa orang yang butuh bantuan dan sebagainya. Nah kebayangkan first responder itu butuh data yang kritikal dalam waktu yang sangat cepat. Dan Mine ini adalah tool yang berusaha untuk mengadres isu itu gitu. Jadi dia menggabungkan beberapa sumber data sekaligus. Di sini ada contohnya Google Search, Tweet, Wikipedia, OpenStreetMap, IATI sama Intensity Lines. Analitik sampah nggak ada karena ini platform nggak dipakai untuk menganalisa. Kalaupun ada cuma bentuk-bentukannya kayak statistik deskriptif yang sederhana banget. Karena memang platform ini bukan untuk menganalisa, tapi hanya untuk mengotomasi tampilan data aja. Nah, yang terakhir yang saya sebut COVID-19 Interactive Map, ini yang project di Jawa Barat. Jadi contoh datanya itu ada PODES, ada Waze, ada infection rate, dan contoh analisanya composite index. Nanti saya bisa ceritakan lebih lanjut kalau masih ada waktunya. Oke, nah sekarang kita satu-satu ya, lebih detail Vampire tuh, Early Warning System for Climate Change Impact. Jadi kalau buka Vampire, dia ada public version, di-hosted sama WFP, bisa dicari nanti.
Dia kalau di search aja di Google gitu, vampire WFP, nanti akan keluar yang seperti ini. Ini kerjasama kita dengan WFP. Nah, jadi kalau kita lihat, kita sebagai policy maker gitu ya, kita ngelihat mau tahu daerah mana sih yang akan terkena dampak yang lebih parah dalam ketahanan pangan. Ada di situ kan ada kelihatan tuh yang lebih gelap, yang lebih terang, seperti itu. Di situ juga ada anomali curah hujan, yang mana sih yang curah hujannya lebih tinggi, mana sih curah hujannya yang lebih rendah dari yang lain. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan atas itu ada yang crop affected per hektar mungkin ya, something like that. Jadi gabungan dari berbagai data ini bisa langsung memberikan insight yang cepat kepada pembuat kebijakan untuk kalau misalnya dia harus menurunkan bantuan kemana aja kalau lagi ada El Nino. Jadi ini ceritanya dimulai dari El Nino di tahun 2015. Jadi El Nino ini mengakibatkan kekeringan sehingga ada kegagalan panen, dan kalau ada kegagalan panen, dampak yang paling besar itu adalah sebenarnya di petani kecil dan menengah gitu. Tujuannya adalah vampire ini untuk supaya kalau ada El Nino lagi, pemerintah bisa lebih siap dalam menghadapi dengan data gitu. Jadi datanya ada yang dari remote sensing, ada yang dari survei sosioekonomik, ada yang data harga pangan. Kemudian dibuatkan real time analysis yang menghubungkan antara perubahan iklim dan ketahanan pangan. Nah, ini theory of change-nya mulai dari shortest term sampai longest term. Pada akhirnya kita mengharapkan bahwa vampire ini dapat membantu untuk mengurangi kerapuhan ketahanan pangan. Tahap-tahapnya ada di 1, 2, 3, 4 seperti itu. Bisa dilihat lebih lanjut. Nah, ini agak teknis, jadi arsitekturnya seperti apa. Ini kalau bagian yang sistem informasi pasti paham gitu, atau pasti tertarik melihat ini. Jadi untuk vampire ada 4 tier ya. Yang pertama process tier namanya. Process tier ini yang dimana ini yang back end-nya. Jadi modelingnya jalan di sini gitu. Dia pakai Python, modeling berbagai. Jadi ada beberapa pemodelan, semuanya ada di process tier ini. Kemudian yang kedua ada database tier. Nah, disinilah database-nya tersimpan. Berbagai datanya disimpan di sini. Data survei, data harga pangan, data curah hujan, dan sebagainya. Di atasnya lagi ada GIS tier. Di sini tempat nyimpan peta, karena nanti kan hasil akhirnya dalam bentuk peta ya. Dan terakhir ada yang namanya web tier. Ini untuk menghubungkan ketiga tier di bawah dengan web client, sehingga kita bisa langsung dapat infonya, bisa ngelihat langsung hasil analisanya itu petanya lewat handphone atau lewat laptop. Nah, ini contoh analisanya. Ini udah masuk ke subjek, ke domain expertise sih. Jadi expertnya yang menentukan gitu. Menentukan waktu dan interval yang dibutuhkan. Dia yang memutuskan bahwa oke, kita pakai data bulanan curah hujan selama 50 tahun terakhir. Datanya dari mana? Datanya dari server NASA. Karena ini kalau nggak salah open source. Jadi kalau ingin punya platform yang life cycle-nya lama gitu, dan juga bebas biaya, nggak bebas biaya tapi kayak biayanya minimal banget, itu mestinya sih pakai open source kayak gini gitu. Cuman nggak selalu ada kan. Nah, kebetulan di sini bisa gitu, langsung bisa download data NASA, sehingga makanya platform vampire ini masih ada sampai sekarang. Kemudian datanya ini diklip untuk region tertentu. Jadi kalau misalnya untuk pemerintah Indonesia diklip khusus untuk Indonesia aja, kalau untuk pemerintah Sri Lanka diklip khusus Sri Lanka aja. Kemudian setelah itu dihitung long term average ya, rata-rata jangka panjang, dan dilihat kalau misalnya ada curah hujan hari ini anomali nggak berdasarkan long term average itu, dan kemudian divisualisasikan jika ada anomali. Nah, itu vampire. Oke, kita lihat ALITA dulu. ALITA adalah Classification of Diplomatic Cable. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, datanya dalam bentuk PDF. Dan ini hasilnya.
Jadi hasilnya di sebelah kanan ada peta seluruh dunia. Ini kan Kemenlu ya, jadi dia mau dapat insight yang cepat tentang apa sih yang diomongin kabel-kabel diplomatik ini dari negara mana aja mayoritasnya gitu. Dan trending keywords-nya apa aja, jadi bisa langsung dapat insight sedang terjadi apa di negara-negara luar sana gitu. Nah ini ceritanya, jadi kalau MOFA, kita nyebutnya MOFA, ini Kemenlu. Jadi mereka mau pakai data untuk support better decision making. Untuk data eksternal, itu sudah ada toolnya. Jadi di luar sudah ada banyak private companies yang menawarkan jasa untuk analisa data-data eksternal. Data eksternal di sini adalah kayak mass media gitu, media massa atau online news. Itu sudah ada. Sosial media juga. Tapi untuk data internal mereka kan nggak ada gitu toolnya, karena itu kan classified sifatnya. Hingga mereka datang ke PLJ, nanya bisa nggak kita ditolongin dibuatkan satu tool untuk menganalisa data internal kita, kemudian diotomasi, kita sudah sediakan kategorinya apa aja, kemudian nanti ada interactive map-nya. Nah ini pre-processing dan analytics, jadi kita dapat sampel datanya dulu, dan bukan data yang sensitif ya. Jadi data yang PDF yang biasa-biasa aja, berita yang biasa-biasa aja. Jadi oh ya habis ada workshop di negara ini kayak gitu-gitu. Nah kemudian ini kan dalam bentuk PDF datanya. Jadi untuk analisanya harus di-convert dulu ke image, dari image di-convert lagi ke teks, baru habis itu bisa teks analisis, diklasifikasikan dokumen-dokumen itu berdasarkan kategori yang sudah ada. Baru divisualisasikan. Itu Alita. Nah ini MAT, Describing Population Flow During Natural Disaster. Ini khusus Palu, MAT-nya. Jadi kalau kita lihat di sana di Sulawesi Tengah ya, yang bulat-bulatnya paling gede itu di bagian atas, di situ pusat gempa bumi. Nah kemudian karena kita dapat data dari Telkomsel yang sudah aggregate sifatnya, jadi pergerakan populasi dari, saya nggak ingat ini hari ke hari apa minggu ke minggu. Kemudian di bawahnya ditampilkan statistical information gitu. Jadi berapa jumlah subscriber Telkomsel sebelum gempa gitu kan. Kemudian sesudah gempa berapa yang masih tinggal, yang keluar berapa, yang ya gitu-gitulah gitu. Dan kemudian ada chart dan sebagainya. Yang ini membantu pemerintah dan international agencies untuk allocate resources, membantu para pengungsi. Jadi kalau sudah ada data yang seperti ini, mereka lebih gampang gitu. Pertama, lebih gampang menemukan di mana yang paling banyak pengungsi. Kemudian juga jumlahnya, walaupun ini masih cuma pakai mobile data, karena kan ada juga dong pengungsi yang ya nggak punya handphone, atau misalnya nggak sempat ngambil handphone pada saat itu dan sebagainya, itu ada. Tapi minimal ada estimasi seperti ini tuh sudah sangat membantu, karena sebelumnya malah nggak ada sama sekali informasi seperti ini. Iya, jadi ini ceritanya tadi udah saya ceritakan sebetulnya. Jadi kita bisa skip aja dulu. Nah, data processing-nya di luar sistem informasi. Ini beda sama Vampire. Vampire semuanya back end, front end, semuanya ada di dalam satu platform. Kalau MAT ini enggak, ini platform yang beda. Karena apa? Karena kita tidak dapat akses ke raw data, ya kan? Sehingga untuk data processing-nya dilakukan di Telkomsel. Setelah dapat aggregate data, baru dimasukkan ke sistem. Jadi Telkomsel ini mempreprocessing dulu, kemudian mereka create origin destination matrix berdasarkan berdasarkan metodologi yang kita tunjukkan. Nah, OD matrix ini yang kemudian kita masukkan, kita preproses lagi untuk visualisasi. Jadi ini tergantung akses datanya ternyata, bentuk-bentukan platformnya. Platform lain namanya HashGather. Contohnya seperti ini waktu kapan ya?
Ini belum ada contoh hotspotnya, tapi kalau misalnya kita ambil case tadi, kita klik Riau 2014. Nah, ini platform yang prototype, jadi belum ada public versionnya gitu. Jadi nggak bisa sih sebenarnya untuk dicari di internet. Tapi kalau misalnya di platformnya, kalau saya punya akses ke platformnya, saya klik Riau 2014 di sebelah kanan bawah, nanti itu akan muncul hotspot kebakaran gitu. Dan di bawahnya ada beberapa data, yang paling kiri itu di bawah Twitter, kemudian yang tengah itu Insta, yang terakhir adalah YouTube. Jadi ceritanya pada saat itu ada kebakaran hutan, terutama di wilayah-wilayah lahan gambut. Dan kalau di lahan gambut itu kebakarannya akan memproduksi lebih banyak asap dan emisi karbon. Sehingga itu akan mengakibatkan sesak nafas dan lebih banyak penyakit gitu ya, penyakit pernafasan di penduduk sekitarnya. Nah, jadi gimana caranya? Dan nggak cuma penyakit sih, tapi kebakaran lahan itu kan juga ada kerugian secara ekonomi gitu, dan biodiversity. Jadi gimana caranya untuk mencegah small scale fire ini menjadi bencana yang lebih besar? Jadi begitu ketahuan hotspotnya, jadi kalau kita bisa mendeteksi hotspot berdasarkan data cuaca gitu kan, itu akan lebih mudah bagi pemerintah untuk datang ke lokasi itu dan memadamkan apinya. Jadi melokalisasi kebakaran itu sebelum menjadi lebih besar, dan itu butuh real time analysis gitu. Nah, makanya tadi seperti yang kita lihat itu ada peta juga. Ini theory of change-nya, tapi saya bisa skip. Kalau nanti mau lihat atau ada nanya-nanya silakan. Yang jelas tujuan paling akhirnya nanti adalah meningkatkan daya lenting wilayah terhadap kebakaran hutan dan asap kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. Caranya adalah dengan mengumpulkan dulu data dan sebagainya. Jadi ini database gitu. Ini platform kita yang satunya lagi yang namanya MIND, Management Information for Natural Disaster, dan ini juga masih bentuknya prototype. Jadi kalau di sebelah kiri bisa kita lihat ada beberapa data, ada yang dari Twitter. Nah, ini yang ditampilkan yang Twitter. Jadi contohnya ini bencana Palu. Jadi pada saat itu Twitter di Palu isinya apa aja. Nah, keywords-nya itu di word cloud. Kemudian bisa juga ditampilkan salah satu tweet dan tweet activities. Kalau kita nanti klik yang lain, misalnya Wikipedia, nanti munculnya yang lain lagi infonya. Nah, tujuannya di sini adalah mendapatkan real time data yang akurat di area yang terdampak. MIND ini paling cocok memang untuk first responder, supaya mereka bisa merespon secepat-cepatnya, tapi dengan data yang paling relevan. Nah, masalahnya adalah satu, informasi itu tersebar di mana-mana, nggak bisa mereka langsung dapat begitu saja. Jadi mungkin mereka kalau udah dapat alert gitu ya, harus duduk dulu, riset dulu dan sebagainya, dan itu butuh waktu. Padahal waktu adalah sangat krusial. Jadi waktu ketika mereka duduk untuk cari informasi, dengan itu bisa dipakai sebenarnya untuk mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi ini yang mencoba address gitu. Information gap ini coba diaddress dengan automated data pipeline menggunakan open source platform. Nah, ini data pipeline dari MIND. Jadi ada yang namanya GDEX. GDEX ini disaster alert. Dia ngeluarin informasi setiap 7 menit. Jadi kalau ada informasi bencana alam di seluruh dunia, nanti ada alertnya dari GDEX. Tapi ini biasanya sih kayak first responder sih yang dapat akses ke sini. Atau mungkin karena ada API-nya mungkin bisa kita juga mengakses. MIND ini akan terpicu untuk mengeluarkan informasi ketika GDEX alert ini ada di kode orange dan merah kalau nggak salah. GDEX itu mengeluarkan primary information. Jadi pertama plat long-nya, geolocation, bencana itu ada di mana. Kemudian ada negaranya, kemudian bounding box, kemudian tipe bencana, dan most affected province. Nah, data-data yang dikeluarkan oleh GDEX ini kemudian ditangkap oleh MIND. MIND akan mengeluarkan secondary information berdasarkan primary information.
Kalau disaster untuk lat long-nya, begitu dapat lat long, maka itu akan di-feed ke OpenStreetMap. OpenStreetMap kemudian akan langsung mengeluarkan informasi mengenai bandar udara terdekat sama point of interest, misalnya ya sekolah atau apalah gitu, yang ada selama itu available di OSM. Kemudian selain itu USGS API itu akan mengeluarkan intensity lines. Gunanya adalah untuk perencanaan pembangunan shelter. Jadi di mana nih yang paling, terutama kalau kayak gempa bumi ya, kelihatan kan intensitasnya. Jadi wilayah-wilayah itu yang mana yang paling terkena dampaknya, itu yang paling memungkinkan untuk langsung dibuatkan shelter. Jadi ada planning untuk shelter di situ. Kalau yang OpenStreetMap lebih ke perencanaan logistik kayaknya. Nah, untuk country, kemudian negaranya apa yang terkena bencana, maka itu akan memicu HDX untuk mengeluarkan IATI dataset. Jadi ini adalah daftar bukan negara, tapi daftar organisasi atau international aids yang sedang bekerja di negara itu. Bounding box itu akan memicu Twitter API untuk mengeluarkan tweet data sesuai bounding box. Jadi kalau misalnya bounding box-nya ada di Palu, jadi Mine akan mengeluarkan tweets yang berada di dalam bounding box di Palu itu. Untuk tipe bencana alam, ini akan memicu News API untuk mengeluarkan jumlah korban estimasi. Jadi estimasinya ngambil dari berita, karena jurnalis kan biasanya yang paling cepat gitu untuk nanya-nanya ke penduduk atau ke otoritas, ini berapa sih jumlah korbannya. Jadi ngambil datanya langsung dari berita. Kemudian untuk most affected province itu akan memicu Wikipedia untuk mengeluarkan informasi mengenai sosioekonomik dan transportasi ke sana, juga untuk Google Trends. Kira-kira kebutuhan masyarakat di sana apa gitu. Jadi mereka carinya lewat Google Search biasanya. Nah, semua informasi ini kemudian divisualisasikan. Ada yang dalam bentuk peta, tadi kita udah lihat, ada yang ada bentuk chart, ada yang dalam bentuk tabel. Itu Mine. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya ke platform yang terakhir? Silakan Bapak Ibu, jika sudah ada yang ingin ditanyakan boleh langsung aja gitu ya. Ya, silakan. Kayaknya belum, Bu. Nah, belum ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Ini udah platform yang terakhir. Ini COVID-19 Interactive Map. Jadi tujuannya mengidentifikasi area, kebetulan di Jawa Barat aja sejauh ini, yang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk penyebaran COVID-19. Bentuknya seperti ini ada public API-nya di host sama JDS. Nah, ini kalau kita lihat bentar. Ini yang diklik adalah di sini di gambar ini filter skor potensi penularan. Nah, penularannya ada skornya itu dinormalisasi 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu artinya yang paling rendah potensinya, yang 1 yang paling tinggi. Nah, kemudian ketika dipetakan dia berwarna. Jadi yang hijau itu yang rendah, yang merah itu yang tinggi. Begitu kita lihat petanya, kan bisa langsung kelihatan nih, gitu. Ini level desa. Bisa langsung kelihatan desa-desa mana aja, wilayah-wilayah mana aja yang penularannya, potensinya lebih tinggi dan lebih rendah. Langsung bisa kelihatan, misalnya kayak di Bandung dan sekitarnya sama pinggiran Jakarta dan sekitarnya. Terus ada beberapa anomali desa-desa yang loh kok dia kan jauh ya dari pusat kota gitu, kenapa dia merah? Nah, ini bisa anomali-anomali ini akan jadi perhatian lebih lanjut bagi pemerintah kalau mereka ingin menghindari lebih banyak hotspot gitu, potensial hotspot. Jadi ini masih potensi, belum risiko. Dan mereka kan melihat lebih lanjut, ini apa yang menyebabkan desa ini, misalnya dia jauh dari kota, dia jauh dari mobilitas yang tinggi, tapi kok bisa merah ya, berarti ada sesuatu di situ. Kita juga punya analisa di level kabupaten kota, tapi nggak kelihatan di sini, jadi belum diklik di gambar ini. Oke, ini story-nya. Kalau COVID-19 itu membutuhkan mobilitas untuk di-stop, gitu kan, untuk mencegah penyebaran virus. Nah, kan tapi ada trade-off antara menurunkan tingkat infeksi sama supaya ekonomi nggak jatuh-jatuh banget gitu. Karena kalau nggak,
abis pandemi COVID ada pandemi kemiskinan katanya. Jadi pemerintah biasanya atau pada umumnya dia akan menerapkan yang namanya entah lockdown atau kalau di Indonesia nggak lockdown tapi namanya PSBB, itu soft versionnya of lockdown gitu. Nah, dalam rangka untuk supaya ekonominya nggak jatuh-jatuh banget, salah satu idenya adalah gimana kalau PSBB-nya lokal aja, nggak usah harus satu provinsi, nggak usah harus satu kota, tapi per desa aja gimana, bisa nggak gitu. Jadi itu idenya. Makanya kemudian kita kepikiran pakai data Podes waktu itu. Karena sebetulnya data dari GDS, mereka nawarin ke kita itu data Waze, jadi mereka punya data partnership sama Waze. Tapi karena kita PLJ tidak terikut di partnership itu, kita nggak bisa akses, sehingga data yang kita dapatkan adalah yang sudah aggregate di level kabupaten kota. Tapi mereka kan maunya PSBB-nya level desa gitu. Oke, jadi kita tetap menganalisa level kabupaten kota, tapi kita juga cari alternatif untuk level desanya apa nih. Nah, untuk itu kemudian kita coba cari berbagai sumber data yang memungkinkan mengkombinasikan data statik dan data dinamis. Kemudian kita mengidentifikasi potensial hotspot di level kabupaten kota dan desa. Nah, untuk data statisnya di sini kita pakai Podes, Podes yang 2018 tapi Podes 2018 ini kan nggak ada data kepadatan penduduk, padahal itu krusial banget untuk perhitungan potensi penularannya. Karena kalau semakin padat penduduknya akan semakin gampang tertular. Jadi makanya kita tambahkan Facebook Population Density Map di situ. Itu untuk data statis. Jadi itu data tahun 2018. Nah, ada lagi data dinamis karena kan namanya COVID itu dia sangat terpengaruh oleh mobilitas gitu. Jadi kita punya data mobilitas di sini. JDS pakai data Waze itu. Kemudian kita tambahkan pakai data Facebook Mobility. Jadi kalau Waze itu kan adalah data kemacetan. Facebook Mobility ada 2 metrik yang kita ambil adalah data orang-orang yang tetap tinggal di rumah. Karena mereka ini penggunanya beda kan, nggak harus selalu overlap. Jadi yang pakai Waze dengan yang pakai Facebook mungkin orangnya beda. Kalau kita cuma pakai Waze aja, kita dapat satu insight tapi masih bias gitu. Jadi untuk mengurangi bias, tambahkan lagi sumber data yang lain, dalam hal ini Facebook, plus ada infection rate, jadi kasus positifnya. Nah, untuk level desa, kita generate composite index untuk potensi dan risiko penularan di level desa. Berdasarkan data Podes, Facebook Population Density Map, sama infection rate di level desa. Untuk level kabupaten kota, kita pakai cluster analisis. Jadi di cluster masing-masing datanya, Waze itu di cluster, kabupaten kota mana yang lebih banyak kemacetannya, jadi itu menggambarkan mobilitas ya. Kabupaten kota mana, kemudian di cluster lagi Facebook mobility-nya kabupaten mana yang lebih banyak penduduknya yang diam di rumah, kayak gitu-gitu. Infection rate juga. Nanti itu di layer di layer data itu semuanya ditimpa jadi satu di interactive map. Itu yang terakhir proyeknya. Jadi ini saya sharing lagi beberapa manual. Yang pertama adalah A Guide to Data Innovation for Development. Ini adalah manual yang kita pakai kalau kita perlu presentasi ke pihak-pihak yang belum mengerti big data itu apa, tapi mau project big data gitu. Jadi bisa kita katakan kayak Big Data 101. From idea to proof of concept. Nah, untuk penggunaan data itu kan harus tetap bertanggung jawab, tetap etis gitu. Itu ada guidance note-nya untuk data privacy, ethics, and protection. Bisa dilihat guidance-nya itu dikeluarkan oleh UN Global Pulse. Terus kalau scaling up big data projects menjadi sesuatu yang bisa diadopsi untuk kebijakan publik seperti apa? Itu ada blognya. Blog itu adalah hasil eksperimen dari 3 Pulse Lab di New York, Jakarta, dan Kampala.
tentang pengalaman mereka dalam scaling up big data project ini. Oke, kayaknya itu udah slide yang terakhir. Terima kasih. Sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada komentar. Ya, terima kasih Bu Rajius untuk paparannya. Tunggu banyak insight ya, karena kalau saya dengar tadi dari paparannya sudah banyak sekali output yang dihasilkan oleh Pulse Lab ini, khususnya untuk early warning system ya, untuk banyak hal tadi ya, food security, juga untuk yang disaster, tadi juga price gitu. Nah, terkait tadi vampire, saya tuh jadi ingat juga di STS, mungkin nanti rekan-rekan dari STS juga mungkin bisa sharing juga ya. Kalau nggak salah di tahun lalu itu, project PKL-nya mereka itu juga menggunakan yang namanya Landsat NDVI gitu ya, kayak Vegetation Index, yang itu juga dipakai untuk kayak apa ya, melihat pergeseran apa sih namanya dari vegetation misalnya berubah jadi perkantoran kayak gitu. Nah itu kan juga bisa dipakai ya, maksudnya pergeseran lahan gitu yang tadinya misalnya dari sawah atau pertanian yang lalu jadi lokasi industri dan macam-macam, yang jadi kayak gitu kan. Kalau saya lihat itu tujuannya mirip-mirip gitu ya, terkait nanti kedepannya juga food security juga gitu. Mungkin nanti teman-teman dari rekan-rekan dari STS ini ada banyak, ada Ibu Siti, ada Bu Nori, Bu Nuka, mungkin bisa lebih lanjut sharing gitu kayak gitu. Nah tadi saya tertarik juga Bu Rajius, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya dulu, atau kalau belum ada saya mau bertanya dulu. Kalau belum ada mungkin saya bertanya dulu ya Bu Rajius. Tadi silakan. Saya juga tertarik sih ketika Bu Rajius bilang juga ada satu project yang menggunakan Twitter gitu ya untuk food price gitu. Nah, boleh nggak dijelaskan lebih lanjut itu seperti apa? Karena selama ini kan, karena mungkin saya masih baru banget gitu ya di bidang big data ini gitu ya, data science. Selama ini saya ngehnya kalau Twitter itu hanya untuk kayak sentiment analysis atau kayak preferensi masyarakat kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini tadi bisa untuk food price gitu. Ini kayak gimana nanti outputnya Bu? Apakah dari data Twitter ini hanya sebagai persepsi masyarakat, misalnya semua lagi pada ngomongin harga cabai naik nih, atau harga beras naik nih, atau kayak gimana Bu? Yang nowcasting food price menggunakan Twitter ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail? Iya, jadi ini sebenarnya kan eksperimen ya, kita juga nggak tahu apakah waktu itu data Twitter bisa nggak sih dipakai untuk nowcasting gitu, untuk nowcasting food price. Jadi dipilihlah beberapa jenis bahan pangan, dan itu juga nggak semua berhasil gitu. Jadi ada bahan pangan yang memang banyak dibicarakan di Twitter. Anggaplah gini, ada orang komplain gitu pada saat itu, harga cabai naik kayak gitu kan misalnya. Tapi yang difilter oleh teman-teman yang melakukan riset ini hanya kalau dia menyebutkan harganya gitu. Ada komoditasnya, ada harganya. Jadi kalau cuma bilang cabai naik, itu kayaknya nggak masuk deh dalam filter data untuk riset ini. Tapi ketika ada harganya, maka itu kemudian akan dimodeling. Jadi kalau nggak salah, kebetulan saya bukan yang bukan yang melakukan riset ini, jadi cuma sempat baca papernya aja. Nanti bisa dilihat di linknya, akan tetapi kalau nggak salah seperti ini. Jadi ada beberapa komoditas, misalnya beras, yang 10 itulah ya, yang ada ayam, cabai, bawang, dan sebagainya. Nah, dilihat di Twitter apakah jenis-jenis komoditas yang kita mau lihat itu ada, itu yang pertama. Kemudian diambil tweet yang isinya ada harganya, dan itu feature yang pertama kalau nggak salah, harganya. Feature yang kedua adalah volumenya, jadi berapa banyak tweet yang mengatakan ada kenaikan harga, seperti itu. Kalau nggak, dan kemudian kayaknya harus divalidasi juga sih dengan data harga bahan pangan. Cuman saya nggak ingat ini apakah data harga bahan pangan ini dapatnya dari mana. Tapi itu mestinya harus ada ground truth-nya sih, untuk bisa bilang data Twitter bisa dipakai untuk nowcasting. Kayak gitu.
Oh ya, makasih. Berarti ketika cleaning datanya, cleaning text-nya itu dipilih yang ada harganya gitu ya. Jadi dia bisa digunakan untuk forecasting food price gitu ya, Bu ya. Iya, mestinya gitu sih. Oke, mungkin di sini ada yang mau bertanya, yang lainnya. Saya mau tanya biar. Oh iya, silakan. Iya. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal ya, Mbak Najis. Saya buka video aja deh. Halo Ibu Siti. Iya, ya saya dari SDS. Mungkin di sini pesertanya dari BPS dan SDS ya, dan juga dari Mbak Raji. Salam kenal Mbak Rajius. Saya lihat kan ini presentasinya luar biasa ya. Ini sebenarnya hard working dari teman-teman Post Lab ya. Cuma mungkin saya mau minta sharing ini sih, Mbak. Misalkan gini, ini kan use case-nya banyak ya, use case-nya banyak. So, mungkin Mbak Rajis mungkin bisa sharing ke kita gitu ya, gimana sih manajemen timnya, terus juga ini yang ngerjain berapa orang sih untuk satu use case ini tuh, mungkin experience dari itunya ya, dari sisi develop ininya tuh berapa orang, terus juga bagaimana menentukan misalkan kita putuskan untuk analisis ini gitu ya, atau bikin use case ini tuh siapa yang menentukan, apakah dari inisiatif dari pusatnya, apakah ada request dari misalkan kementerian terkaitnya gitu ya, atau dari masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana kemudian inisiatif itu jadi dikerjain gitu, jadi dikerjain sehingga menghasilkan platform yang luar biasa sih, kalau menurut saya luar biasa banget ini. Jadi decision untuk kita lanjut ke tadi kan dari idea tuh ini ya, apa tadi proof of concept. Ya, proof of conceptnya ya. Jadi mungkin sharing gimana kemudian menyeleksi ide-ide tersebut kemudian dikerjakan proof of conceptnya. Terus juga mungkin sharing ke depannya itu nanti pusat ini kan udah banyak banget ya contoh-contoh data yang sudah dikerjakan sama pusat ya tadi ya, sekali saya lihat panah-panahnya itu dari tahun berapa ke tahun berapa. Future work-nya tuh kira-kira seperti apa Mbak? Ada dan desain misalkan, mungkin di tahun 2022 ini lebih 2021 itu lebih fokus kemana gitu. Ya, itu sih lebih ke sharing ininya sih, how to develop ini sampai selesai membuahkan hasil kayak ini. Ya, oke. Jadi, ini data journey kita. Untuk pertanyaannya untuk memutuskan proyek-proyek mana ya, idenya dan dari mana dan sebagainya. Jadi, pertama kita karena Badan PBB, jadi patokannya satu adalah SDG. Jadi, selama itu masih dalam ruang lingkup belasan SDGs itu, maka kita akan selalu coba untuk masuk gitu ke situ. Kalau di luar itu biasanya kita enggak prioritas gitu. Yang prioritasnya ini SDGs. Jadi mengatasi kemiskinan dan sebagainya. Nah, kemudian yang saya presentasikan adalah ide-ide yang berhasil, Ibu. Berhasil from idea to proof of concept atau menjadi adopsi ke kebijakan publik. Ada ide-ide kami yang tidak berhasil, yang makanya tidak ditampilkan. Jadi lebih banyak lagi idenya. Brainstormingnya gimana? Jadi macam-macam caranya. Jadi memang ada yang permintaan atau request dari partner, dari clients misalnya, seperti yang di Pasifik itu request dari pemerintah mereka kebanyakan. Jadi kita cuma punya satu use case waktu itu di Vanuatu. Kemudian kita presentasi ke sana, maksudnya bos saya yang presentasi ke pemerintah negara Pasifik, dan kemudian mereka melihat ternyata bisa ya mobile data itu dipakai, ternyata Digital Pasifik bisa ya gitu untuk memberikan akses data. Yang ke Vanuatu itu MPD ya Mbak ya? Yang di Vanuatu itu mobile phone data itu, tapi bukan MPD, itu coordinate record sih. Itu tahun berapa Mbak? Yang Vanuatu 2016 dapat datanya. Jadi karena mereka melihat itu bisa, makanya kemudian kita banyak studi di Pasifik akhirnya gitu. Jadi itu ada yang by request juga.
termasuk yang PNG. Nah, kalau yang modeling wealth itu misalnya contohnya kenapa kita punya kepikiran untuk ide itu dari paper yang lain. Jadi dari Joshua Blumenstock dan kawan-kawan, mereka yang punya ide itu mereka menerapkannya tapi di mana ya, di Afrika, di Rwanda kayaknya. Dan kemudian kita baca papernya, wah kayaknya menarik nih, kebetulan kita punya akses data mobile phone di Pasifik, kenapa nggak kita coba. Kemudian kita kontak yang di PNG, mereka juga tertarik gitu. Jadi idenya macam-macam datangnya. Ada yang dari request, ada yang dari penelitian yang sebelumnya, ada juga yang dari kita sendiri gitu. Jadi macam-macam, dan terutama kalau yang dari kita sendiri itu adalah datanya ada tapi topiknya nggak ada. Jadi karena kita kan identifikasi data juga nih di sepanjang jalan gitu kan, data apa lagi nih yang menarik. Kemudian datanya dapat, data ini mau kita apakan gitu. Jadi agak kebalikan dari riset yang tradisional. Kalau riset tradisional kan pertanyaannya dulu gitu kan, ide-idenya dulu, nanti kita cari datanya. Kadang-kadang kita kebalik gitu. Jadi oke, kita dapat mobile data, terus kita mau ngapain gitu. Itu dengan mobile data, dengan ATM juga kayak gitu, dengan data ATM juga seperti itu, dengan data sosial media juga seperti itu. Jadi dapat data sosial medianya dulu, dapat data Twitternya dulu, terus baru mikir ini enaknya diapain ya, dan terus kemudian banyak ide dicoba, tapi akhirnya misalnya yang sampai ke proof of concept cuma 2 itu, yang computing statistik sama yang nowcasting. Jadi itu kalau untuk ide-idenya. Kemudian yang ngerjain berapa banyak? Yang ngerjain banyak. Jadi kalau untuk ngerjain partnership dengan private sector supaya mereka mulus gitu ya mentransfer datanya ke kita, itu ada orangnya sendiri yang ngerjain. Nanti kalau misalnya udah ada agreement-nya, dan agreement itu paling lama sebenarnya. Jadi kalau saya bisa, ini kan saya ngomongin teknis ketika kita sudah dapat data. Nah, behind the story-nya adalah sebelum kita dapat data itu gimana, itu sebetulnya lebih panjang. Otomatis ya. Kisahnya itu lebih panjang gitu. Kayak dengan mobile data di Vanuatu ini kayak kalau nggak salah 1,5 tahun sih nego-negonya mulai pertama ketemu, baru bisa mulai ngakses datanya gitu. Dan macam-macam lah, panjang sih kalau cerita ngakses data, dan itu ada orang-orangnya khusus. Nah kalau misalnya datanya udah dapat, kemudian ada orang lain lagi yang spesialisasi untuk data engineer, nanti habis itu ada data scientist-nya, nanti ada lagi yang kayak Mbak Desi ini yang connect ke pemerintah gitu, supaya nggak cuma sekedar eksperimen tapi juga bisa dipakai untuk kebijakan publik. Jadi itu kerja tim banget sih. Kalau teknis-teknisnya kita di tim data science itu ada, kalau sekarang data scientist-nya 2, di lead-nya ada 1, data scientist-nya 2, kemudian kita punya data engineer 1, kemudian ada web application engineer 1, full stack engineer 1, jadi dikit-dikit irit-irit Ibu. Tapi ada gitu, ada semuanya, interactive designer 1 gitu, sama research coordinator. Jadi kita satu orang tapi specialized gitu. Cuma data scientist-nya aja sih yang 2. Karena kalau data scientist kan udah butuh skill yang nggak cuma skill tapi harus ada kayak semacam domain expertise juga sedikit gitu. Kalau engineer kan nggak terlalu butuh domain expertise. Jadi mereka bisa cross project di mana aja ngebantuin. Kalau data scientist-nya karena udah butuh domain expertise sedikit lebih banyak, jadi ada 2. Apalagi ya pertanyaan Ibu, apakah sudah menjawab ya semuanya? Kedepannya kayak gimana nih? Oh iya, tren ke depan. Jadi gini, PLJ itu ada 2 fase. Fase funding yang pertama kita itu sampai tahun kemarin 2019. Iya, fase kedua ya maksudnya. Nah yang ini sekarang fase kedua. Jadi fase yang pertama itu kalau saya boleh cerita sedikit, itu memang lebih ke eksperimen-eksperimen seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Memperkenalkan big data itu bisa dipakai buat ini, buat itu, jadi lebih banyak ke proof of concept. Untuk fase yang kedua kita mungkin akan lebih ke gimana untuk bisa scale up, diadopsi ke kebijakan publik. Seperti itu. Ya. Jadi lebih ke pemanfaatan ininya ya. Iya. Pemanfaatan hasil yang udah dibuat. Iya, betul. Ya, sekali hasil pemerintah ya. Iya. Itu kalau misalkan ini kan saya lihat kayaknya banyak katanya dari non-government ya Mbak ya. Ini berarti mereka tuh di output yang bisa dapat data dan mereka tuh biasanya dari platform mereka tuh apa Mbak? Dari platform tadi ya?
Gimana Ibu maksudnya? Nah, ini kan kebanyakan datanya ada juga beberapa dari non-government ya. Kayak misalkan ATM transaction data, terus juga e-commerce data itu kan ya. Nah itu output ke merekanya apa gitu sehingga mereka willing untuk memberi data gitu. Macam-macam sih strateginya. Kalau misalnya dengan Digital Pacific itu awal-awalnya kayak data filantropis, jadi mereka memang bersedia memberikan data karena pengen data mereka ada value-nya gitu untuk social impact. Request dari merekanya ya? Enggak juga sih, sebenarnya kita yang memulai data mereka gitu. Okay. Untuk ATM data ini kayaknya dulu pernah ada trade-off deh. Jadi kita menawarkan ke bank ini, kita bisa loh membantu kamu untuk kayak modeling fraud detection gitu. Tapi tukarannya boleh dong kita akses data kamu untuk sesuatu yang lain gitu. Oh jadi agreement-nya boleh untuk riset yang lain ya meskipun di luar konteks itunya ya? Tergantung agreement yang ada sih, kan ada hitam putihnya gitu Bu. Ya itu kali biar saya makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Ibu. Mungkin Mbak Rajus boleh menambahkan sedikit. Iya. Bu Siti menambahkan tadi strategi selain daripada scaling impact seperti yang saya sempat mention sedikit di awal, juga ingin melihat ekosistem mengenai big data ataupun data innovation secara lebih besar. Jadi kalau tadi memang sudah di-highlight banyak oleh Mbak Rajus, banyak sekali pihak yang terlibat, baik itu private sector, government, atau NGO, kita mencoba melihat ekosistemnya secara keseluruhan di waktu-waktu tahun-tahun ke depan. Kita ingin explore bagaimana sih pengaturan data governance secara keseluruhan, ekosistem data di Indonesia seperti apa, bagaimana kemudian nanti kita bisa bekerja sama dengan private sector lebih baik dari yang saat ini sudah ada, termasuk di bagian policy-nya, kerjasamanya seperti apa. Dalam hal itu juga kita ingin explore bagaimana contohnya apabila terjadi kebencanaan seperti yang tadi dijelaskan di awal, tidak perlu membangun partnership dari awal karena time itu sangat penting ya. Jadi kalau kita sudah bangun ekosistem data kebencanaan misalnya dari awal, semua hal analisis dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Jadi harapan kedepannya kita bisa membangun inovasi data, ekosistem mengenai inovasi data tapi di dalam sektor pembangunan. Itu kurang lebih nambah sedikit dari apa yang tadi dijelaskan Mbak Rajus Bu Siti. Ya, makasih Desi. Ya, jadi itu kayak bigger picture-nya Desi ya. Iya, benar. Terima kasih Mbak Desi. Jadi kalau in case ada satu lagi gitu ya, nggak perlu mengulang janjian lagi ya. Betul, jadi nggak ad hoc gitu Bu, kerja sama yang kita lakukan, tapi lebih secara sustainable gitu ya. Makanya akan menarik nanti untuk explore bagaimana proses kerjasama, misalnya kemitraan, proses analitika juga bisa lebih berkelanjutan, nggak one off atau ad hoc saja seperti itu. Setuju. Misinya besar, misi besar. Ya. Makasih Mbak Desi. Oke, makasih Bu Siti, juga penjelasannya Bu Rajus dan Mbak Desi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Nisa. Silakan Nisa, dipersilakan tanya langsung. Iya Mbak, makasih Mbak Diar. Terima kasih Bu Rajus atas presentasinya. Saya sangat tertarik terkait data ATM nih Bu. Ini tuh shocking analisisnya itu, shocking ekonominya itu dari kajian dari pengaruh makro ke mikro, makroekonomi ke mikroekonomi, atau fokus penelitiannya lebih ke arah mikroekonomi terkait perilaku nasabah bank ya Bu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kan di Indonesia kan ada bank sentral kayak bank BI gitu. Dari Pusat Jakarta sendiri udah pernah mengajukan hal ini ke BI untuk pengembangan lebih lanjut atau enggak Bu? Atau terus tanggapan dari BI-nya itu seperti apa kalau misalnya udah pernah? Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, makasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama dengan ATM data ini, kayaknya itu lebih ke perilaku deh, karena yang kita punya cuma data itu aja. Jadi data yang dipakai itu kan data lokasi ATM sama transaksi ATM. Jadi cuma 2 data itu aja yang dipakai. Kemudian
untuk melihat economic shocks. Saya nggak tahu persis ini economic shock yang mana yang dilihat. Jadi kalau nanti saya harus lihat papernya lagi karena bukan saya ngerjain, mohon maaf. Tapi kayaknya pernah ada studi yang lain deh dengan data ATM, tapi bukan di Indonesia. Nanti coba saya cari lagi. Yang jelas ATM data itu seksi, itu data yang nggak biasa, tapi kita sangat kesulitan untuk mencari use case-nya gitu. Jadi ini baru ini aja ketemu gitu untuk ATM data. Jadi kalau misalnya teman-teman dari BPS punya ide, silahkan. Siapa tahu kita masih bisa pakai data ini untuk yang lain gitu, riset yang lain. Nah, untuk kerjasama dengan BI, ya kita sudah pernah kerjasama dengan Bank Sentral, tapi bukan pakai data ATM. Kita pernah research dive. Jadi kalau teman-teman di BPS dan STIS ada yang tahu, karena ada beberapa yang pernah ngikut juga research dive kita gitu. Research dive kita yang terakhir itu kerjasama dengan BI. Jadi kita pakai data apa ya waktu itu ya? BI ngasih data mereka, slip. Dan kita salah satu temanya tentang kebencanaan juga. Data lainnya kita pernah mau pakai data Gojek, nggak jadi. Data microfinance. Jadi kita punya data microfinance, pernah kerjasama dengan beberapa microfinance di Indonesia. Itu yang kita pakai untuk research dive. Dan BI tahu kegiatan kita, dan kita berharap juga akan ada kerjasama lanjutan dengan BI. Jadi masih ongoing sih semuanya. Ya, demikian. Jawaban dari saya. Mbak, yang tadi terkait ide data ATM itu maksudnya dari BPS-nya ngajuin kasus gitu untuk mendapatkan data dari Pulse Lab-nya atau gimana, Mbak? Untuk data ATM kan kita punya agreement sama banknya dan itu ada life cycle-nya. Jadi kita perlu melihat juga sih sebenarnya sampai tahun berapa kita masih boleh memakai data ini untuk riset. Tapi kalau ada ide silakan aja. Cuman kita belum bisa janji gitu apakah kayak kita masih harus nanya banknya masih boleh lagi nggak pakai data ini gitu. Jadi prosesnya panjang seperti yang saya bilang tadi untuk dapetin data kemudian negosiasi masih boleh lagi nggak dipakai. Tapi kalau yang namanya ide silakan bertukar ide gitu. Kita terbuka sama ide-ide baru. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin yang dari STIS, Bu Nuke. Kalau belum ada, saya aja yang nanya gimana? Oh, saya raise hand tadi. Oke, silakan Ibu. Baik, perkenalkan saya Salam. Yes. Ini ada, saya mau menanyakan sedikit tadi mengenai yang terakhir dijelaskan mengenai COVID tadi, Mbak. Oh iya. Itu kan pada tahapannya itu antara lain dia menggunakan indeks gitu ya untuk menentukan apakah dia masuk ke daerah yang potensi atau enggak. Nah, saya ingin bertanya apakah ini nanti ini kan menggunakan data statis dan data dinamis gitu. Nah, apakah dimungkinkan pada kedepannya untuk pengembangan deteksinya itu menggunakan jenis data yang lain gitu, ataukah memang udah di set datanya untuk sementara ini dulu, kemudian untuk menentukan apakah data yang mau digunakan itu hanya ini saja atau ke depan mau ada potensi menggunakan data yang lain yang mungkin akan menghasilkan penentuan potensinya itu akan lebih akurat gitu, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuke. Jadi untuk studi yang ini kita sampai di sini dulu sebetulnya. Jadi belum ada ide lagi mau pakai data apa. Dan terutama juga karena akses datanya Ibu yang terbatas. Jadi waste itu ya kebetulan aja kita dapat karena JDS yang ada partnership. Yang lainnya kan sebetulnya bisa kita akses langsung kayak Facebook Mobility sama Facebook Population Density Map itu bisa kita akses langsung di HDX-nya, website HDX. Untuk Podes kita dapat akses itu dari Bappenas. Jadi bukannya kita nggak mau pakai berbagai sumber data yang lain, sebetulnya semakin banyak data semakin bagus, tetapi kita ada keterbatasan akses. Dan
akhirnya diputuskan oke, dengan data yang ada bisa nggak kita maju, ternyata bisa gitu, dengan saran dari epidemiologis juga. Tapi dengan data yang ada ini sebetulnya kayaknya sih potensinya kita bisa ngapain lagi gitu. Jadi bukan gimana kita nambahin data, kalau alhamdulillah kalau ada, tapi saat ini kayaknya potensinya lebih ke kita bisa ngapain lagi dengan data yang ada kalau masih mau mengembangkan peta ini atau studi COVID-19 ini. Kira-kira kayak gitu, Ibu. Makasih Mbak.